berdoa. Tuhan Yesus, kami memerlukan Engkau, sebab Engkaulah Juru Selamat kami. Engkaulah yang membawa kami kepada kebahagiaan. Dunia akan kami tinggalkan, karena nafas yang Kau berikan kepada kami akan Engkau ambil. Dan kami yang dari tanah akan kembali menjadi tanah. Kami tetap memuliakan Engkau Tuhan. Dalam ibadah saat ini, kami mau mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Kuatkan dan tunjukkan kami Tuhan secara khusus. Warga yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Dan kami semua yang masih Engkau izinkan menjalankan kehidupan ini, untuk kami selalu memandang kepada Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan. Berkati kami sekalian, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kiranya kebenaran firman-Mu menguatkan kami, memberikan sukacita kepada kami, dan firman-Mu menuntun setiap langkah hidup kami hingga garis akhir. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, untuk keluarga yang berduka, hari ini kita ada sebagaimana adanya secara manusia, tidak kita kehendaki. Ya, tidak kita kehendaki, tetapi ini satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Ini satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa firman Tuhan katakan kita ini dari tanah liat, ya, debu tanah bahkan dikatakan. Kemudian ada nafas, itulah sebabnya ada kehidupan. Tetapi kemudian nafas ini akan diambil Tuhan. Nah, terlebih dahulu saudari kita yang kita kasihi, saudari Incelina Alomai, terlebih dahulu ya dipanggil oleh Tuhan. Nafas itu diambil kembali kepada sang pemilik, dan tanah ini, tubuh kita ini akan kembali menjadi tanah. Itulah kebenaran, ya, itulah kebenaran. Dan firman Allah tadi sudah dibacakan. Kadang-kadang memang kita begitu gelisah dalam hidup ini. Sesuatu yang kita takutkan memang kematian. Itu sebabnya ketika kita mengalami sakit, bergumul tentang kondisi tubuh yang sudah mulai lemah, kita mulai rasa takut. Jangan-jangan saya akan mati, jangan-jangan saya ini segera meninggal, begitu. Tetapi kematian ini adalah rahasia ilahi. Tak seorang pun di antara kita tahu kapan dipanggil Tuhan. Tetapi tahu atau tidak tahu kita, memang kepastiannya adalah pasti juga akan meninggalkan dunia ini. Jadi sebenarnya kita tidak bisa berkata saya belum siap. Siap atau tidak siap, kalau sudah waktunya selesai, berarti kita harus bersiap-siap. Amin. Halo Bapak Ibu, bersiap ya? Bersiap. Kita tidak tahu. Siap. Tapi jujur, takut kita. Lalu terus kemana kalau kita meninggal ini, kemana nanti? Apa rohnya akan gentayangan, jalan-jalan, atau jadi apa? Ini suatu perkumpulan. Kemana kalau sudah meninggal? Ini yang penting. Suatu ketika Yesus akan meninggalkan murid-murid, dan dia beritahu tempatnya, kemana dia. Dan ke situ juga orang percaya itu, murid-murid akan ke sana. Tetapi ada murid-murid yang tidak tahu jalan ke situ. Yohanes pasal 14 di ayat yang berikut, yang ayat ke-5, kita lihat di sana. Salah seorang murid mewakili. Saya tidak tahu apakah hanya Thomas yang tidak tahu. Mungkin juga murid-murid yang lain, cuma nggak berani bertanya. Atau ada di antara kita belum tahu kemana setelah meninggal dunia. Coba tanya dengan lemah lembut di sebelah kiri kanan. Kalau kau meninggal, kemana perginya?
Ada yang sudah bisa? Oh, ada yang saya dengar kayak ke makam Munggul. Oh, betul. Sudah tahukah jalan ke makam Munggul? Sekalipun saudara tahu jalan ke makam Munggul, saudara tidak akan bisa pergi sendiri. Kalau sudah tiada, hanya diantar orang. Tetapi persoalannya ini hanya sementara. Ini hanya tempat yang harus kita lalui untuk kemudian masuk ke satu tempat yang abadi. Ini yang jadi persoalan. Saudara bisa saja tidak tahu jalan ke Munggul, nggak apa-apa. Tapi yang satunya harus tahu. Ya, di ayat 5 berkata begini, Yohanes pasal 14 ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan, kami tidak tahu kau pergi kemana, tempatnya mana, di mana, berapa lama, berapa jauh, pakai kendaraan apa? Pesawat? Pakai onta? Atau naik tedong? Atau kuda? Pesawat apa? Kami tidak tahu Tuhan. Nah itu sebabnya tadi Tuhan Yesus beritahu. Ya tidak hanya kepada murid-murid, tapi kepada kita yang hidup. Tuhan tidak beritahu kepada orang yang sudah tiada, karena sudah selesai. Kepada murid-murid dia beritahu tempat itu, ya, supaya murid-murid jangan gelisah, jangan takut, jangan cemas menjalani hidup ini. Persoalan hidup yang luar biasa ini akan kita lewati, kita lalui juga. Itu sebabnya ketika ada seseorang yang sakit kemudian meninggal, kalimat yang indah sekali, sakitmu telah sembuh, sembuh total. Ya tadi malam saya katakan, sembuh total, tidak sakit lagi, tidak menderita lagi, tidak bergumul lagi. Ya sudah selesai, kembali kepada Bapa. Itu sebabnya Yesus berkata tadi dalam firman Tuhan yang kita sudah baca, ya supaya kita jangan gelisah. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah rupanya Yesus pergi ke surga. Ya, tetapi waktu bersama murid-murid Yesus beritahu, aku akan pergi dan tidak bersama dengan kalian lagi. Nah tempatnya adalah rumah Bapa di surga. Di sana banyak tempat. Nah ngapain di sana? Kenapa Yesus pergi ke surga? Menyediakan tempat bagi murid-muridnya, menyediakan tempat bagi orang percaya, menyediakan tempat kepada setiap orang yang memiliki iman. Iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Waktu Yesus berbicara kepada murid-murid, ini sesuatu yang baru. Wah, berarti akan masuk surga. Surga itu di mana? Kami sudah pernah ke surga. Jalannya, waduh, dulu beberapa tahun yang lalu ke surga jalannya susah. Tapi kemarin sudah gak bagus, sudah aspal. Di Bali ini ada surga, namanya Bisu Surga di daerah Singaraja. Jalannya kurang bagus. Ya, dan kami pergi ke sana udah lupa-lupa, kemudian pakai Google Map. Nyampe juga. Kemudian apakah kita berkata, Pak Pendeta, saya mau ke surga. Dan kata Yesus itu, tolong kasih Google Map-nya. Tolong kasih aplikasinya supaya saya diarahkan kiri kanan belok apa bagaimana. Bapak Ibu mau Google Map? Siapa yang mau ke surga? Bapak Ibu mau ke surga, amin? Sudah punya Google Map? Aplikasi apa? Samsung apa di sana? Thomas berkata kami tidak tahu jalannya. Denahnya mana? Kendaraannya apa? Ini penting. Ya. Sudahkah Bapak Ibu tahu jalan ke situ? Ini tema kita. Sudahkah Bapak Ibu tahu jalan ke situ? Yang perlu ya pertanyaan ini bagi kita yang lagi dikasih kesempatan ini. Sebab tidak akan ada lagi dialog kalau kita sudah tidak ada dialog. Tidak ada pertanyaan lagi kepada Yesus. Tunjukkan kami jalan yang lurus itu. Tunjukkan kami jalan untuk masuk surga. Tidak ada. Kalau kita sudah tidak ada lagi dialog. Yang ada dialog adalah saat ini. Kita yang masih hidup
berdialog dengan Allah kalau masih ragu-ragu. Kalau belum tahu jalan itu, kita perlu mencontoh Thomas yang bertanya kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Kau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan, kami tidak tahu kemana Kau pergi. Dijawab oleh Tuhan, ya rupanya perkataan pertama yang di atas tadi kurang ditangkap oleh Thomas. Mungkin juga yang lain. Bukankah Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa? Kemana Yesus pergi? Ke rumah Bapa. Ya, percayalah kepadaku, kata Tuhan. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepada di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oh, kemana Yesus pergi? Ke surga, ke rumah Bapa. Untuk apa? Menyediakan tempat. Tempat untuk siapa? Untuk saudara dan saya yang percaya kepada-Nya. Setiap orang yang sudah di dalam Kristus. Ya, tadi malam kita merenungkan firman itu. Orang yang meninggal di dalam Yesus dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus tahu tanpa keraguan, harus pasti jalan itu kita harus tahu. Tempat itu juga kita harus tahu. Dan ternyata tempat itu adalah tempat yang indah. Di sana kitab suci berkata, di sana tidak ada air mata lagi. Di sana tidak ada sakit penyakit. Ya, kita tidak akan mengalami namanya pandemi Corona 19 sana tidak ada. Tidak ada air mata. Ya, yang ada adalah kebahagiaan, sukacita. Persoalannya, apa betul kita akan sampai di sana? Ini yang benar. Sehingga Thomas berkata, kami tidak tahu jalan ke sana. Dan Yesus pun yang pertama, kebenaran firman Tuhan kita lihat. Tempat itu sudah diberitahukan ke kita. Tempat itu adalah surga atau rumah Bapa. Itulah tempat. Di sana banyak tempat tinggal, artinya memang tempat orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di situ. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 itu. Jadi orang yang percaya meninggalkan dunia ini, tetapi sudah ada tempat. Yesus sudah menyediakan bagi kita. Kemudian Yesus akan datang menjemput saleh-salehnya. Jadi pemakaman yang akan kita laksanakan sesungguhnya itu hanya sementara. Sebab akan ada nanti kebangkitan orang mati tatkala Yesus datang di awan-awan itu. Maka Yesus berkata apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini nanti masa yang akan datang. Waktunya kapan? Kita tidak tahu. Jadi pemakaman dari tanah kembali tanah ini sementara dikuburkan. Tetapi kemudian Yesus akan datang menggenapi firman ini, dan orang percaya akan dibangkitkan, dan kemudian akan bersama-sama dengan Allah, akan bersama-sama dengan Yesus. Tempatnya adalah surga. Sudah tahu Bapak Ibu tempatnya? Coba lihat kiri kanan dan tanya, sudah tahu tempatnya Pak? Tahu ya? Sudah tahu belum? Ada yang belum? Wah, rupanya ini perkara serius. Itu sebabnya Yesus beritahukan kepada murid-murid. Ya, perkara serius mengenai surga atau neraka itu perkara serius. Dipikirkan, dikuburi oleh orang-orang yang masih hidup. Kalau sudah tiada, sudah dipanggil Tuhan, tidak bisa lagi memikirkan hal itu. Dan yang kedua, pertama tadi Tuhan kasih tahu tempat surga. Banyak tempat itu bisa. Dan yang kedua yang sangat penting, bagaimana caranya ke sana? Jalannya apa? Dijawab oleh Yesus di ayat 6.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun," ya perhatikan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang bisa berjumpa Bapa. Tidak akan ada yang bisa ke surga sama Bapa di dalam keabadian kalau tidak melalui Yesus. Thomas tadi bertanya, "Kemana engkau Tuhan? Dan bagaimana kami tahu caranya?" Kita hanya tahu, percayalah. Itu sebabnya satu kebahagiaan besar kepada kita orang-orang yang percaya. Suatu kebahagiaan besar bagi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Satu kebahagiaan besar bagi kita manakala kita sudah ketemu jalan itu dan sudah berjalan di jalan yang benar. Jadi setiap perjalanan hidup kita ya di muka bumi ini memang masih ada tantangan pergumulan yang datang silih berganti. Tetapi satu hal yang kita yakini, kita pun yang akan mengalami juga yang namanya meninggalkan dunia, di mana Tuhan mengambil nafas itu, Tuhan mengambil rohnya, dan kita selesai di muka bumi ini. Tetapi karena kita sudah tahu jalannya, bukan hanya sekedar tahu jalannya, tapi kita sudah ada di dalam, artinya kita sudah ada di dalam Yesus. Amin. Coba lihat kiri kanan dan tanya dengan pelan-pelan, sudah di dalam Yesus. Jangan hanya sekedar tahu jalan, tapi tidak berada di jalan yang benar. Keliru nanti kita nyampe, kita pikir kita nyampe, tahu-tahu tidak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus beritahu jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita bersyukur. Semua kita bersyukur yang sudah di dalam Tuhan. Mengapa kita ada ibadah seperti ini? Karena kita sudah di dalam Tuhan. Amin. Kita bersyukur di dalam Tuhan. Yang beribadah ini adalah yang hidup. Yang sudah tiada, tidak bisa beribadah lagi, sudah selesai. Jadi ibadah seperti ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan kepada kita dan mengingatkan kita betapa pentingnya dalam hidup ini kita terus berserah kepada Tuhan. Sidang perkabungan yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan menghidupi kita, menolong kita, menguatkan kita, dan juga mengingatkan kita akan perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu berapa lama perjalanan hidup ini. Saudara tidak tahu berapa lama usia saudara. Tetapi satu hal yang pasti, kita akan meninggalkan dunia. Kita akan melakukan satu perjalanan yang pasti, yaitu ke rumah Bapa. Tempatnya sudah diberitahu oleh Yesus. Rumah Bapa. Dan caranya ke sana melalui akulah jalan dan kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman ini menolong kita, menguatkan dan menunjukkan iman percaya kita secara khusus keluarga yang sebentar kita manusia ini dari tanah itulah cara. Jadi kita menjalankan jangan berlarut-larut. Juga teman orang yang kita kasih kebenaran kita wajar. Tetapi kita tahu dengan pasti bahwa orang-orang yang percaya akan bersama-sama dengan Allah. Kita akan bentar lagi ya uji akan ditutup. Kita akan mengantarkan kemudian acara pemakaman kita juga. Dan kita tahu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengakui Tuhan akan segala bagian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami